Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halid Al-Walid. Saudaraku, kawan-kawanku semua, 2 jam yang lalu saya membaca tweet dari Tengku Zulkarnain. Tersangka Undang-Undang ITE minta maaf tak ditahan. Abu Janda, Ustadz Maher diungkit. Kapolri, Abu Janda sudah minta maaf, tidak ditahan, diupayakan mediasi. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. Ustadz Maher juga tidak berpotensi memecah belah bangsa, ditahan. Mati di tahanan. Ini tweet dari Tengku Zulkarnain yang mengutip dari babe.news. Judulnya, tersangka Undang-Undang ITE minta maaf, tak ditahan. Abu Janda, Ustadz Maher diungkit. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE tidak ditahan. Kasusnya terhadap tersangka yang meminta maaf. Selain itu, kasus tersebut dinilai tidak berpotensi memecah belah masyarakat, mengandung unsur sara radikalisme dan separatisme. Dinilai tidak berpotensi memecah belah masyarakat, tidak mengandung unsur sara, radikalisme, dan separatisme. Lalu yang hal ini diinstruksikan melalui surat edaran Kapolri nomor SE-2-11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Listio Sigit meminta kepada penyidik kepolisian untuk mengedepankan upaya mediasi. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf. Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali, kata Listio dalam surat edaran tersebut ya. Seperti dikutip suara.com. Rupanya hal ini membuat publik kembali mengungkit nama Abu Janda dan almarhum Ustadz Maher. Bahkan nama Abu Janda menjadi trending topik di Twitter pada Selasa 23 Februari 2021 pagi. Ada salah seorang warganet yang menyebutkan bahwa hal ini menunjukkan sebagai hukum yang tebang pilih. Hukum kok tebang pilih? Apa kabar sama almarhum Ustadz Maher yang sudah minta maaf tapi masuk penjara? Nggak habis pikir, ujar salah seorang warganet. Kalau menurut saya bukan Ustadz Maher saja ya. Saya rasa teman-teman juga kita semua tahu bahwa sebelum kasus ini, di mana polisi menyebutkan bahwa jika si pelaku sudah meminta maaf maka diadakan mediasi. Ya, astagfirullahaladzim, sangat jelas sekali ya kawan-kawan. Kita lanjut ya. Hal serupa juga diungkapkan oleh warganet lainnya yang mempertanyakan hukuman almarhum Ustadz Maher. Ada yang ditahan sampai meninggal padahal udah minta maaf. Kasus penghinaannya nggak banget deh. Tapi sampai ditahan di basement padahal sakit-sakitan. Tega bener-bener tega. Undang-undang ITE pasal karet, suka-suka penerapannya, timpal akun lain. Abu Janda aman nih, tanya akun lainnya. Si Abu Janda senyum-senyum nih baca ini komentar warganet. Parah. Geloranews.com. Kapolri sebut tersangka Undang-Undang ITE tak ditahan usai minta maaf. Netizen, selamatlah Abu Janda. Kita bacain ya. Abu Janda atau Permadi Arya menjadi bahasan netizen di Twitter usai surat edaran Kapolri Jenderal Listio Sigit soal tersangka Undang-Undang ITE tak ditahan usai meminta maaf. Selamatlah Abu Janda, ungkap netizen Mustafa Nahrawardaya melalui akun Twitter @tofatova_id Selasa 23 Februari. Mustafa menautkan berita judul instruksi Kapolri, tersangka ITE sudah minta maaf, jangan ditahan. Mustafa merupakan mantan anggota BPN Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 lalu. Senada netizen yang lain, Fadlizon, @Fauzi 0716. Kasus penghinaan oleh Abu Janda, Denny Siregar selesai begitu saja, enak sekali jadi buzzer. Kalau begitu bebaskan seluruh tahanan yang dikenakan Undang-Undang ITE yang sudah meminta maaf, jelasnya melalui akun Twitternya. Betul sekali. Kalau nggak mau dibilang hukum masalah undang-undang ITE ini tidak tebang pilih, ya seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh
Fadlizon ini. Kalau sudah minta maaf ya udah dibebasin. Kan katanya kalau udah minta maaf jangan ditahan. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tweetan Abu Janda sudah berjumlah 1437 tweet, di mana rata-rata netizen menautkan berita mengenai pernyataan atau SE Kapolri, surat edaran Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo soal Undang-Undang ITE. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran tentang penerapan Undang-Undang ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Surat edaran bernomor SE-211/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pada Jumat 19 Februari 2021. Luar biasa. Surat edaran tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti dalam penerapan Undang-Undang ITE secara selektif. Jadi kita harus pegang ini ya. Kedepannya tidak boleh lagi ada yang seperti ini. Maksudnya ketika orang lain melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Abu Janda, jika sudah meminta maaf ya harus diterapkan apa yang diterapkan kepada Abu Janda sekarang gitu. Jangan sampai beda perlakuan lagi. Surat edaran tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti dalam penerapan Undang-Undang ITE secara selektif. Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, kata Kapolri dalam surat edaran tersebut. Selain itu, penyidik juga harus memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sehingga tak ada istilah penahanan bila sudah saling berdamai. Penyidik berkomunikasi dengan para pihak, terutama korban, tidak diwakilkan, dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi, ujarnya. Tak hanya itu, dalam surat edaran itu, Kapolri juga secara tegas kepada anggotanya di seluruh Polda di Indonesia agar bisa membedakan antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik. Saya setuju sekali sama pernyataan ini ya. Hanya masalahnya penerapannya juga harus adil. Harus adil. Saya setuju dengan ini, saya bacakan ulang ya. Tak hanya itu, dalam surat edaran itu, Kapolri juga secara tegas kepada anggotanya di seluruh Polda di Indonesia, tidak terkecuali ya, agar bisa membedakan antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik. Ini harus dibedakan. Oke? Saya rasa kita semua sudah bisa membedakan mana kritik, mana pencemaran nama baik, mana hoax. Namun penerapannya harus adil. Tidak memilah-milah mana oposisi, mana koalisi, dan saya rasa masyarakat tidak ada istilah oposisi koalisi. Tidak ada. Masyarakat berada di pihak sendiri sebagai orang di luar pemerintahan. Jadi hukum harus memandang masyarakat, harus melihat masyarakat secara adil, tanpa ada tebang pilih, tanpa ada yang dibeda-bedakan, gitu. Kita lanjut ya. Penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil, tegas Kapolri dalam surat edaran tersebut. Semoga saja surat edaran ini benar-benar ditindaklanjuti secara profesional ya, dan saya harap ke depan tidak ada lagi tebang pilih. Mudah-mudahan ini bukan hanya untuk Abu Janda ya. Bukan hanya untuk Abu Janda, jangan sampai surat edaran ini dibuat hanya karena Abu Janda gitu loh yang bermasalah. Semoga saja surat edaran ini dibuat untuk ke depan masalah Undang-Undang ITE ini. Jadi orang-orang sudah bisa memilah-milah mana hoax, mana pencemaran nama baik, dan mana kritik gitu. Selama dia tidak menghina, selama apa yang dia sebarkan itu benar, sesuai dengan fakta, ada datanya, tidak mencemarkan nama baik, ya jangan ditahan. Apalagi ini, apa yang dikatakan Abu Janda mengenai Islam, banyak yang tersinggung, ada yang laporkan, namun beliau sudah minta maaf, Abu Janda sudah minta maaf. Kapolri bilang, ketika si tersangka sudah minta maaf, maka selesai, tak perlu ditahan, maka diadakan mediasi. Saya harap ini terjadi juga untuk semua ya. Lagi-lagi Abu Janda. Saya bacakan satu tweet dari @uyokbek ya. Negara tak boleh kalah dengan ormas, tapi boleh kalah dengan Abu Janda. Oke, cukup sekian video dari saya. Kawan-kawan, silakan berkomentar di kolom komentar dengan bahasa kritik ya. Berdasarkan surat edaran tadi, jika kritik maka tidak ada Undang-Undang ITE
kena kepada kita gitu. Dan semoga itu penerapannya adil dan seadil-adilnya gitu ya kawan-kawan. Silakan share informasi ini jika menurut Anda ini berguna dan positif. Jangan lupa di-share kepada kawan-kawannya. Dan terakhir ya, ada satu komen yang sangat beberapa hari lalu, sekitar 3 hari lalu, yang menggelitik. Lagi-lagi komennya begini, namanya Cahaya Islam, tapi kok yang dibahas politik melulu. Bukan kajian atau apa, Cahaya Islam. Kalau kalian scroll ke bawah, video-video konten-kontennya sudah banyak kajian-kajian yang saya liput gitu. Dan menurut saya, kajian fikih, usul fikih segala macam sudah banyak di YouTube. Sudah saatnya, saya berpikir sudah saatnya Cahaya Islam membahas informasi terupdate, berita-berita terkini, mau itu politik, mau apapun. Karena saya merasa harus menjadi corong penyampai suara hati nurani rakyat, karena saya juga masyarakat gitu. Nama YouTube Cahaya Islam nggak mesti harus membahas tentang kajian, kawan. Nggak mesti. Saya membahas politik di sini dalam hal ingin meluruskan berita-berita yang ada, ingin mengkritik apa yang seharusnya dikritik, suara rakyat yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan sekarang karena saya punya media bernama Cahaya Islam. Tidak akan membatasi saya hanya sekedar membahas kajian-kajian, itu penting, tapi sudah banyak akun-akun lain dari kawan-kawan lain yang membahas kajian-kajian, khusus kajian. Saya rasa ini juga bagian dari jalan dakwah saya, dari siar dakwah saya, menyampaikan kebenaran yang menurut saya itu penting buat masyarakat yang sekarang banyak mengalami ketidakadilan di negeri ini, terutamanya umat Islam, karena saya juga umat Islam. Oke, sekian dari saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.